Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan renungan malam. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan renungan malam dengan tema Bersiaplah dalam menyambut Paskah, yang diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak hari di dalam hidup kita yang seringkali menurut kita hari-hari itu sangat penting dan harus diingat, bahkan dirayakan. Misalnya hari ulang tahun, anniversary, pernikahan, hari kenaikan jabatan, bahkan juga mengenang kematian saudara-saudara atau yang kita cintai. Tidak ada perintah khusus dari Tuhan untuk mengenang hari-hari tersebut. Tetapi tidak ada salah juga jika kita patut kita ingat atau kita kenang sepanjang hidup kita. Berbeda dari hari-hari itu dalam teks firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14.
diberitahukan kepada kita bahwa ada sebuah hari yang Tuhan tetapkan sebagai hari peringatan bagi umat Israel yang harus dirayakan sebagai hari raya bagi Tuhan. Sebagai ketetapan untuk selamanya. Dan inilah yang dinamakan Paskah. Pada teks ini kita menemukan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat 1 sampai dengan 20. Sebelum Musa menyampaikan firman tersebut kepada bangsa Israel. Ayat 21 sampai 27. Dan sebelum Tuhan menggenapi firman-Nya. Ayat 29 sampai 30. Isi firman-Nya tersebut adalah pertama, ketetapan Tuhan mengenai hari raya Paskah, ayat ketiga sampai dengan 11. Tuhan memerintahkan supaya umat Israel menyediakan seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Tuhan memberitahukan mereka bagaimana kriteria dari domba yang harus mereka siapkan. Ayat yang kelima, yaitu bukan anak domba sembarangan, tetapi anak domba pilihan, yaitu domba jantan. Tidak bercelah dan berumur 1 tahun. Musa menjelaskan apa yang harus dilakukan terhadap domba. Dombanya itu, yaitu di ayat 6 sampai 7. Kapan mereka harus memakannya dan bagaimana cara untuk memakan anak domba tersebut. Mengenai Paskah harus dilakukan. Tuhan menyuruh umat Israel untuk merayakan Paskah karena malam di mana Tuhan menghukum Mesir, pada saat yang sama Tuhan membebaskan umat Israel dari Mesir. Malam di mana umat Israel memakan daging anak domba yang telah mereka siapkan sebelumnya. Pada malam itu juga Tuhan menghukum Mesir. Semua binatang orang Mesir akan dibunuh. Dan semua Allah di Mesir akan dihukum oleh Tuhan. Jika selama ini orang Mesir memperbudak, membunuh, dan menganiaya mereka, pada malam itu juga mereka dilindungi oleh Tuhan melalui darah anak domba yang dibubuhkan di ambang pintu mereka, sehingga malaikat maut tidak memasuki rumah mereka, justru hanya melewatinya saja. Inilah yang dinamakan Paskah dalam bahasa Ibrani, yaitu Pesak, yang memiliki arti Passover, melewati. Jika hari raya Paskah pada saat itu merupakan sebuah hari peringatan akan anugerah Tuhan bagi umat Israel. Lalu, apakah yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, jika pada waktu itu umat Israel harus menyediakan seekor anak domba bagi mereka, kita tidak harus menyediakan domba itu lagi. Karena Allah telah menyediakan bagi kita, yaitu telah diberikannya anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk menghapus dosa dunia. Yang kedua, Paskah menunjukkan bahwa hukuman atas Mesir lewat dari orang Israel. Paskah juga menunjukkan hukuman atas dosa lewat bagi kita yang percaya kepadanya. Paskah bagi orang Israel mengingatkan akan kasih Tuhan yang besar menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Paskah bagi kita mengingatkan akan kasih Tuhan yang besar menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Mari kita rayakan sukacita ini bersama-sama. Yang keempat, ketika Paskah dirayakan, pada saat itulah kehidupan baru umat Israel dapat mereka rasakan. Ketika kita akan memasuki perayaan Paskah kembali, itu berarti kita diajak untuk mengingat kembali bagaimana hidup baru yang kita terima ketika dosa-dosa kita disalibkan,
bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami dan juga Tuhan telah membimbing kami di dalam firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami Tuhan boleh melakukannya Tuhan, di mana kami akan menyambut hari Paskah, hari kemenangan yang Tuhan akan janjikan bagi kami. Biar kami boleh menjadi hidup yang baru di dalam kasih Tuhan untuk kami dapat melaluinya dan melewatinya bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah Tuhan di dalam hari kebangkitan Tuhan Yesus, kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.